Nah, materi kita kali ini adalah balok cantilever. Oke. Ibu cari dulu bahannya ya. Oke, kelihatan? Bisa kelihatan ya? Oke, ini dari bahan ajar statika. Dari perkuliahan Ibu sebelumnya. Nah, ini konstruksi cantilever. Jadi konstruksi cantilever ini juga dinamakan dengan overstack atau overhang. Ciri-ciri konstruksinya salah satu ujungnya bebas. Yang penting kalau ujungnya bebas, salah satu ujungnya bebas saja itu termasuk cantilever. Contohnya seperti teras yang tanpa kolom atau balok yang tanpa tumpuan gitulah ujungnya. Oke, ini contohnya, ini jepit. Jadi yang namanya cantilever itu salah satu ujungnya bebas. Bisa bentuknya seperti ini, struktur jepit dan bebas, atau struktur sendirol ujungnya bebas. Ini disebut juga dengan balok cantilever. Nah, cara mencari reaksi perletakannya sama seperti sebelumnya. Kita buat dulu gambarnya, lengkapi dulu reaksi perletakannya. Kalau jepit seperti ini, lalu pakai persamaan sigma horizontal, vertikal, dan momen. Nanti dapat. Kalau sudah, nah ini juga nih sama. Nah, cara membuat persamaannya sama aja kayak tadi. Kalau sudah dapat berapa VA, MA, dan HA-nya, maka bisa kita potong. Bisa motongnya dari bentang A ke B, atau dari B ke A. Boleh motongnya seperti itu. Ini ada contoh, ada sebuah balok cantilever. Dia dibebani beban terpusat P1, P2, beban merataki. Nah, pertama dicari lagi reaksi perletakan, momen lintang normal, dan gambar bidang MLN. Nah, berikutnya penyelesaiannya. Kita gambarkan dulu. Semuanya kayak seperti Ibu jelaskan sebelumnya. Gambarkan dulu strukturnya lengkap dengan gaya luarnya, aksi reaksinya. Kita ngitung reaksinya dulu, gaya reaksi. Kalau sudah seperti ini, nah digambarkan juga berapa apa tuh titik berat Q-nya di mana, posisinya di mana, besarnya berapa. Nah, lalu kita hitung reaksi perletakannya. MA kita buat VA arahnya ke atas karena P1, P2 sama Q-nya arahnya ke bawah. Lalu kita analogikan saja MA-nya positif. HA-nya ke kiri karena P2-nya ke kanan. Kalau momen ini kita buat aja dia positif dulu nilainya. Asumsi kita. Sekarang kita ngitung. Sigma horizontal sama dengan 0. HA ke kiri negatif, P2 ke kanan positif sama dengan 0. Dijumlahkan dapat nilai HA-nya sama dengan 2 ton. Positif berarti bujur. Benar bahwa arah perhitungan kita ke kiri. HA-nya ke kiri. Nah, lalu berikutnya. Nah, ini sigma vertikal sama dengan 0. Kita ngitung sigma vertikal dulu. Ini beda ya sama cara ngitung balok sederhana. Kita ngitung sigma vertikal dulu. Sigma vertikal, PA-nya ke atas, Q-nya ke bawah, T1 ke bawah. Kita jumlahkan berarti VA sama dengan 8 ton. Karena positif berarti benar bahwa VA arahnya ke atas. Nah, lalu berikutnya momen. Untuk ngitung momen, berapa MA, kita harus ngitung sigma momen di titik A sama dengan 0. Loh, Bu. Bukannya MA-nya ada di titik A, kok ada nilainya? MA itu dia berputar di titik A, bukan melewati titik A. Dia berputar di sekeliling titik A, tapi tidak melewati titik A. Jadi nilainya ada. MA ditambah lalu Q ini searah jarum jam ke titik
A, berarti MA ditambah Q dikalikan 2 meter, ditambah P1 searah jarum jam dikalikan 6. Dapat momennya adalah 32 MA ditambah 8 tambah 24, suruh kepindah ke ruas kanan jadi negatif. MA sama negatif 32 ton meter. Kalau karena nilainya negatif, maka asumsi kita salah. Kalau MA itu searah jarum jam, ternyata nilainya adalah 32 positif berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti waktu kalian ngitung rubah arahnya. Ini kan asumsi awal. Kalau kita sudah tahu ternyata perhitungan kita arah momen kita salah, nanti waktu kita ngitung selanjutnya kita perbaiki. Oke, berikutnya kalau sudah dapat kita simpulkan hasil perhitungannya, lalu berikutnya kita hitung. Hal yang paling mudah kita lakukan adalah kita memotong dari arah C ke B. Dari arah C ke B kita ngitungnya, berarti P1 sama dengan 4 ton. Oke, sampai mana tadi? Oh iya, P1 ke arah, ini kita buat potongannya dari arah kanan ke kiri, P1 dikalikan X. Berarti kita cari sigma momen sama dengan 0, P1 searah jarum jam, P2-nya 0 ya kan? Habis itu P2-nya dikalikan 0 karena dia bergerak melewati titik X ini. Berarti MX sama dengan minus 4X. Lalu berikutnya sigma vertikal sama dengan 0. LX dikurang P1 LX ke atas, P1 ke bawah. Dapat dia 4 ton. Jangan lupa satuan ya. Ibu paling enggak suka kalau enggak ada satuannya. Nah, lalu berikutnya sigma horizontal sama dengan 0. Minus N ke kiri NX minus P2 ke kanan positif, dapat NX-nya positif. Nah, masukkan ke dalam tabel. Nah, berikutnya bentang B ke arah A lagi. Dihitung lagi. Nah, sekarang yang ini sudah ada nilainya tadi ya, 2 meter. Sudah kita hitung kan sebelumnya D dalamnya. Nah, yang kita hitung sekarang dari titik B ke A. Berarti ini yang X-nya dari titik B ke arah A. Kalian hitung lagi, masukkan rumus. Berapa Q-nya? Q besarnya di sini. Q dikalikan X. Ya kan? Besarnya Q besar. Jadi kalian gambarkan di situ. Nah, berikutnya, kalau sudah dapat nilai rumus MX-nya, cari rumus LX-nya, dan sigma horizontal sama dengan 0. Masukkan lagi ke dalam tabel, hitung betul-betul. Karena ini beban maksimum biasa, tapi biasanya beban maksimumnya berada di ujung, di bagian ujungnya nih. Nah, coba ya. Nah, bisa kalian lihat perilakunya balok cantilever. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa sih bedanya balok cantilever perilakunya dengan balok sederhana? Ini ada di kuis Ibu kemarin. Bentuk momennya gimana? Positif, negatif? Bedanya di mana? Kamu ada kaos warna ini. Ayo, bagaimana? Bedanya di grafiknya, Bu. Ya. Kalau momennya ini negatifnya arah ke bawah. Kalau yang sebelumnya tadi itu negatifnya arah ke atas. Kurang tepat sebenarnya. Jadi gini, bedanya dia balok sederhana sama cantilever adalah perilakunya. Kalau balok cantilever, kalau balok sederhana dibebani beban ke bawah, nilai dari momennya adalah positif. Kalau balok cantilever diberi beban ke arah bawah, momennya nilainya negatif. Begitu. Ini kenapa penulis menaruh momen negatifnya ke arah bawah, itu karena untuk mungkin alasan supaya menggambar aja mudah. Tapi sebenarnya kalau ibu menggambarnya sesuai dengan peraturan aja, itu minusnya di atas dari
garis 0 ya. Jangan lupa tambahkan sini angka 0-nya lah kalau kalian gambar. Nah, lalu berikutnya kalau dari lintang ya kurang lebih aja bentuknya ya. Dari perilakunya dari balok-balok yang lain. Cuma yang kentara sekali adalah momen. Jadi pada balok cantilever itu momen negatif. Nah, itu yang di garis bawahi ya. Oke, baiklah. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk balok cantilever. Untuk soal latihan soalnya sudah diberikan di tugas ya. Di tugas-tugas besar sudah diberikan contoh-contoh soal balok cantilever yang bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, baiklah. Ini Ibu teruskan lagi ke balok Gerber ya. Coba Ibu cari di mana bahan balok Gerber. I, J. Baiklah, ini balok Gerber. Balok Gerber ini dia punya ciri-ciri. Dia adalah balok yang terdiri dari struktur utama dan struktur penumpang, di mana tumpuannya lebih daripada 2. Struktur utama dengan struktur penumpang disambungkan dengan sambungan engsel atau roll. Struktur utama adalah struktur yang dapat berdiri sendiri, sedangkan struktur penumpang adalah struktur yang tidak dapat berdiri sendiri. Bisa kalian lihat ini dari A ke B, ASBC, di mana struktur ABC ini dihubungkan oleh sebuah engsel S ini. Nah, ini ada engselnya. Nah, seandainya struktur ini engselnya dilepas, engsel kan sambungan, dia dilepas. Nah, kita lihat. Nanti yang mana penumpang, yang mana struktur utama. Kalau ini kita lepas, yang SBC dia akan bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 kaki, 2 tumpuan. Sedangkan kalau AS ini dia karena S ini adalah bebas, kan kalau dilepas dia jadinya bebas ya. Maka dia tidak ada tumpuan, dia cuma punya 1 kaki. Jadi dia enggak bisa menopang dirinya sendiri, maka disebut struktur penumpang. Jadi kalau yang ini struktur utama, ini struktur penumpang. Nah, ini kita lihat nih contohnya. Lagi kalau engselnya kita lepas, yang struktur struktur utamanya adalah yang ini, karena dia jepit. Jepit bisa berdiri sendiri. Nah, lalu berikutnya struktur penumpang pertamanya adalah yang ini. Struktur penumpang kedua yang ini. Oke, kita langsung saja cara mencari reaksi perletakannya. Untuk mencari reaksi perletakannya kita harus 2 kali ngitungnya nih. Kenapa? Karena kita ngitung struktur utama dulu, baru lanjut struktur penumpangnya. Oke. Kita langsung ke contoh perhitungan saja. Nah, di sini dapat kalian lihat, pada contoh soal, ini adalah balok Gerber. Dia mempunyai beban merata, beban terpusat, dan engsel di posisi antara B dan C. Seperti biasa yang kita hitung adalah reaksi perletakannya, berapa momen lintang normalnya, berapa gambar bidang momen lintang dan normalnya ya. Jadi hitung reaksi perletakan, gaya dalamnya, perbentang, dan momen lintang normal. Baiklah, melanjutkan. Pertama kita ngitung reaksi perletakannya dulu. Kita potong dulu ini. Kita potong, kita bagi 2 dulu. Yang mana utama, mana penumpang. Kita ngitung penumpangnya dulu. Kenapa? Karena lebih mudah kita ngitung. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan persamaan untuk menghitung ke arah utamanya. Jadi penumpang dulu kita hitung. Struktur penumpang kita hitung. Nah, engsel ini, kalau S seperti ini, dia punya sifat sama kayak sendi. Dia bisa menahan vertikal dan horizontal.
Ini karena roll, maka dia hanya dapat menahan VA. Jadi kita buat dulu asumsi kita VA, PS, HS, dan VA. Kita hitung berapa nilai VA, berapa nilai PS, berapa nilai HS dengan tiga persamaan statika. Dapat nilainya HS-nya 3 ton, VA-nya 3 ton, PS-nya 2 ton. Setelah dicek, oke. Kalau sudah, kalian pindahkan VS dan HS ke struktur utama. Belum karena bisa mau ya. Oke, berikutnya kita pindahkan, tapi arahnya berbeda. Jadi gini, ini sifatnya si engsel ini adalah meneruskan beban juga. Jadi kalau HS kalian tadi, nah seperti kalian lihat ya, kita tadi ngitung VS HS-nya ke kiri. HS-nya ke kiri, VS-nya ke atas. Pada saat kita memindah gayanya ke kanan, ke struktur utama, VS-nya arahnya ke bawah, HS-nya arah ke kanan. Nilainya tetap. Kalau misalnya pada saat kita ngitung pertama HS VS nilainya positif, maka pada saat kita memindah ke struktur utama nilainya positif, tapi arahnya yang dirubah. Jadilah arahnya ya, ingat ya, arahnya yang dirubah. Oke, masukkan nilai-nilainya. Nah, kalian hitung lagi statikanya, dapat nilainya PC-nya 11 ton, VD-nya 5 ton, HC-nya 3 ton. Baru kita ngitung gaya dalamnya. Kita potong dari A ke arah B, 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 2 meter. Kalian hitung gaya dalamnya, dapat nilainya, lalu kalian hitung dari S ke arah B. Dari S ke arah B, dapat gaya dalamnya. Berikutnya hitung lagi S ke arah C. Sama seperti yang cara ngitung sebelum-sebelumnya. Nah, kita masukkan nilai VS, HS-nya. Sigma momen sama dengan 0, berapa? Dapat MX sama dengan minus 2X. Sigma vertikal sama dengan 0, dapat nilai VS sama dengan minus 2 ton. Jangan lupa ya kalian tuliskan satuannya. Nah, lalu berikutnya lanjut lagi ngitung bentang D ke arah C. Kalau sudah dapat momen maksimumnya, bisa kalian gambarkan. Nah, ini. Nah, pada kasus ini, pada perilaku, pada struktur yang satu yang sedang kita pelajari ini, kalian bisa perhatikan pada saat kalian bikin diagram momennya, ternyata di engselnya nilainya 0. Ya, di engsel nilainya 0. Karena dia kan sifatnya meneruskan beban ya. Jadi di sini untuk yang kasus ini, di engsel nilainya 0. Beban terpusat bentuknya hasilnya linear. Kalau linear berarti bentuknya garis lurus. Sampai sini masih garis lurus. Pada saat beban merata berubah menjadi apa ini? Berubah menjadi non linear bentuknya. Coba kalian lihat kenapa di sini momennya negatif. Karena pada saat kalian memutus ini, pada saat kalian memutus ini jadinya bebas ya, terlihat seperti struktur cantilever bebas, maka nilainya jadinya minus seperti itu. Sedangkan di sini karena dianggap bahwa engsel itu adalah sebagai tumpuan dia, maka nilainya positif. Nah, di sini cara Ibu ngecek biasanya lintangnya, Ibu lihat dari hasil perhitungan kalian, VA ke atas positif 3. Sepanjang A sampai B tetap 3 karena beban terpusat. P1 ada 5 ke bawah.
5 ke bawah berarti plus 3 dikurang 5 jadi minus 2. Karena dari B ke sampai C itu tidak ada beban terpusat lagi yang lain, maka tetap minus 2. Sampai sini VC ada 11 plus 11. Minus 2 tambah 11 berarti minus 2 tambah 11. Berarti jadinya tuh minus 2 tambah 11 berarti 9 ya. Berarti ada 9 ke atas, berarti di sini ada plus 7. Astagfirullahaladzim, maaf Ibu. Salah sebut. Ibu lupa nih. Nah, di sini maaf, perhitungannya Ibu rubah lagi. Ibu perbaiki. Minus 2 ditambah 11 dikurang 2. Kenapa ada P2 di sini? Ibu baru lihat ada P2. Minus 2 lagi, berarti positif 7. Positif 7, lalu di sini ada Q-nya berapa nih? Q-nya masukkan sini ya, kalau kalian bikin tugas. T2 dikali ke 6, 12. 7 dikurang 12 berarti minus 5. Berarti VD-nya adalah 5 positif, supaya hasilnya di sini jadinya 0. Nah, bagus. Nah, di sini kita lihat juga normalnya, ada nilai normalnya sepanjang B ke C. Oke, balok Gerber ini ada yang ditanyakan dulu. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya untuk balok Gerber. Ibu, untuk setiap soal tuh ada momen maksimalnya Kak Bu? Harus ada Kak Bu? Untuk beban merata iya. Oh, ini Bu. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Untuk soal latihannya sudah Ibu berikan di TB. Nanti untuk contoh-contoh soalnya tugas besar. Nanti untuk contoh-contoh soal lainnya nanti akan Ibu berikan di e-learning. Mungkin sebagian besar bahan yang Ibu berikan sudah ada di e-learning, yang belum nanti akan segera Ibu share. Ibu, siap. Baiklah, kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan kita dan di akhirat kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf kalau misalnya dalam kegiatan kita Ibu ada salah kata, salah menyampaikan informasi. Nanti kalau ada kesalahan informasi bisa kita perbaiki bersama. Kalau ada kesalahan Ibu menyebutkan kesalahan yang mohon maaf lahir batin. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.